Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ali Akbar, NPM C1 Channel 21095. Saya berasal dari kelas B, program studi S1 Akuntansi, Universitas Bengkulu. Nah, jadi kawan-kawan sekalian, saya di sini akan menjelaskan soal dan menyelesaikan soal ya pada soal nomor 4 yang diberikan kepada kami. Sini soalnya yaitu pada tanggal 1 Agustus 2017, Silverio Oil Co. telah membeli mesin pengolahan dengan harga perolehan $182.000. Silverio memperkirakan mesin dapat memberikan manfaat selama 5 tahun dengan estimasi nilai sisa $2.000 pada akhir umur manfaat. Silverio menyusun laporan keuangan tahunan setiap tanggal 31 Desember. Hitung beban penyusutan untuk tahun 2017, 2018, 2019, 2020, dan 2021 dengan menggunakan metode penyusutan A. Untuk mahasiswa ujung NPM ganjil menggunakan metode saldo menurun ganda. Dan B. Untuk mahasiswa ujung NPM genap jumlah angka tahun. Nah, jadi berhubung saya itu ujung NPM-nya itu adalah ganjil, maka saya akan menyelesaikan soal nomor 4 ini dengan menggunakan metode saldo menurun ganda. Baik, langsung saja. Yang pertama itu diketahui ada harga perolehan sebesar $182.000. $182.000. Nah, jadi harga perolehannya itu sebesar $182.000. Dan untuk umur manfaat itu 5 tahun. Dan ada juga nilai sisanya. Nilai sisanya sudah tertera di sini tadi, yaitu $2.000. $2.000 tambah. Nah, jadi diketahui itu ada harga perolehan, umur manfaat, dan nilai sisa. Nah, ditanya itu ada beban penyusutan per tahun yaitu ditanya itu beban penyusutan per tahun. Maka sini kita jawab. Pertama itu ada tarif penyusutan. Sama dengan 2 dikali 100% dibagi 5.
5-nya ini itu umur manfaatnya tadi 5 tahun. Yaitu dengan 2 kali tidak bisa. 2 dikali 100% dibagi 5. Tarif penyusutannya itu 2 dikali 100% dibagi 5. Maka hasilnya yaitu 40%. 40%. Nah, untuk tarif penyusutannya itu 2 dikali 100% bagi 5. Jadi tarif penyusutannya itu 40%. Nah, dasar penyusutannya yaitu adalah nilai buku awal periode. Dasar penyusutannya itu nilai buku awal periode. Nilai buku awal periode. Nah, cara menghitung beban penyusutan yaitu beban penyusutan per tahun yaitu dengan cara tarif penyusutan dikali dengan dasar penyusutan. Nah, di Nah, jadi untuk tarif penyusutan, beban penyusutannya itu tarif penyusutan dikali dasar penyusutan. Nah, jadi di sini langsung saja. Yang pertama itu pada tahun 2017 bagian tahunnya ini
itu 5/12 5/12 5/12 kemudian tahunnya itu ada 5/12. Dasar penyusutan pada tahun 2017 ini yaitu sebesar $182.000. $182.000. $182.000. Untuk tarif penyusutannya untuk tarif penyusutannya yaitu 40%. Nah, beban penyusutan per tahunnya yaitu dihitung di awal tadi, di mana tarif penyusutan dikali dasar penyusutan. Maka kita hitung kali. Maka hasilnya dasar penyusutan dikali dengan tarif penyusutan dikali dengan dasar penyusutan. Nah, jadi untuk beban penyusutannya itu bagian tahunnya dikali dengan dasar penyusutan dikali dengan tarif penyusutan. Nah, 5/12 dikali dengan $182.000 dikali 40%. Maka beban penyusutannya itu ada 30.333%. Nah, untuk akumulasi penyusutan sama halnya dengan beban penyusutan. Jadi akumulasinya itu 30.333 $. Nah, untuk nilai bukunya yaitu dasar penyusutan tadi kurangkan dengan jadi untuk nilai bukunya itu dasar penyusutan dikurang dengan beban penyusutan. Maka nilai bukunya itu $151.666. Nah, untuk
pada tahun 2018, tahun selanjutnya 2018, dan di sini dasar penyusutannya itu adalah nilai dari sama halnya dengan yang tadi. Dasar penyusutan nilai buku ini yaitu 151.666 dolar. 151.666 dolar. Nah, untuk tarif penyusutannya itu sama 40%. Beban penyusutan yaitu tarif penyusutan dikali dengan dasar penyusutan. Maka di sini dikali dengan hasilnya itu 60.666 dolar. Sedangkan akumulasi penyusutannya itu 60.000 ini ditambah dengan 30.000. Nah, jadi ditambah hasilnya 91.000. Nah, untuk nilai bukunya itu juga 91.000, di mana 151.000 dikurang dengan 60.000 dikurang, nah hasilnya juga 91.000 dolar. Nah, pada tahun selanjutnya itu ada tahun 2019. Di sini untuk dasar penyusutannya 91.000. Tarif penyusutannya juga sama 40%. Untuk beban penyusutan itu 91.000 dikali dengan 40%. Hasilnya 36. Hasilnya yaitu 36.400 dolar. Untuk akumulasinya sama 91.000 ditambah 17 tambah dengan 36.000. Maka hasilnya 127.400 dolar. Sedangkan nilai bukunya yaitu 91.000 dikurang dengan 36. Maka hasilnya dikurang, nah hasilnya yaitu 54.600 dolar. Nah, pada tahun selanjutnya yaitu tahun 2020 itu besar penyusutannya itu 54.600 dolar. Nah, dasar penyusutannya juga tarif penyusutannya itu 40%. Beban penyusutannya 54.000 dikali dengan 40%. Maka
hasilnya 21.840 dolar. Akumulasinya itu 127.000 ditambah dengan 21. Nah, 18 tambah untuk akumulasinya itu 149.240. Sedangkan nilai bukunya yaitu 54.000 dikurang 21.840 dolar. Maka dikurang, maka nilai bukunya itu 32.760 dolar. Pada tahun 2021, nah untuk bagian tahunnya ini 7/12. Nah, untuk dasar penyusutannya yaitu 32.760 dolar. Tarif penyusutannya juga sama 40%. Untuk beban penyusutannya itu 7/12 dikali dasar penyusutan dikali dengan tarif penyusutan, maka eh, 7/12 dikali dengan 760 dolar dikali dengan 40%. Nah, dikali dengan 32.760 dolar dikali dengan 40%. Jadi 7/12 kali dengan 32.760 dolar dikali dengan 40%, maka hasilnya itu untuk ini sama seperti yang sebelumnya, 32.000 dikali 40%. Nah, jadi untuk beban penyusutan pada tahun 2021 ini itu 32.000 dasar penyusutannya itu dikurang dengan 2.000. Kurang dengan 2.000 untuk nilai dikurang dengan nilai sisanya. Itu maka hasilnya itu kurang 2.000. Ini 30.760 dolar.
untuk akumulasinya ditambah 149.000 ditambah dengan 30, maka hasilnya itu 180.000 dolar. Nah, untuk nilai bukunya yaitu 32.000 dikurang 30.000, maka itu 2.000 dolar. $2.000. Nah, jadi itulah yang kita dapatkan. Maka langkah selanjutnya kita akan membuat jurnalnya, yang mana di sini sudah ada pada tabel. Maka kita buat jurnalnya, jurnal. Nah, pada tahun 2017 itu ada depreciation expense atau dikenal dengan beban penyusutan, itu senilai $30.333. Nah, di sini kita buat Marcel ini ada 30.333 dolar. Nah, pada akumulasi depreciation mesin sebesar 30.333 dolar. Pada tahun 2018 itu ada beban penyusutannya atau depreciation expense itu sebesar 60.666 dolar pada akumulasi depreciation mesin sebesar 60.666 dolar. Nah, selanjutnya itu pada tahun 2019 itu beban penyusutannya atau depreciation expense sebesar 36.400 dolar. 36.400 dolar pada akumulasi depreciation mesin besar 36.400 dolar. Nah, pada tahun 2020 itu ada depreciation-nya, depreciation expense atau beban penyusutan itu sebesar 21.440 dolar. Pada
akumulasi mesin sebesar 21.840 dolar. Nah, pada tahun selanjutnya, tahun yang kelima, 2021, itu ada depreciation expense sebesar 30.760 dolar. Ada akumulasi depreciation mesin sebesar 30.760 dolar. Nah, maka untuk jurnalnya itu ada 5 penyusutan per tahunnya. Depreciation expense pada akumulasi depreciation mesin. Nah, di sini hitung beban penyusutan untuk tahun 2017. Maka beban penyusutannya itu 2017 itu ada 30.333 dolar. 2018 itu ada 60.667 dolar. 2019 itu ada 36.400 dolar. 2020 itu ada 21.840 dolar. Dan tahun kelima, tahun terakhirnya itu 2021 ada 30.760 dolar. Maka untuk jurnalnya sudah seperti ini. Kita buat jurnalnya seperti ini, sudah kita cari tabelnya, kita buat jurnalnya seperti ini. Maka tahap penyelesaian soal nomor Pak ini sudah selesai. Maka kalau teman-teman ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan lebih lanjut kepada saya. Mungkin video ini saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.